得寸进尺，还想糊弄我？您说过死得不明不白，不查清，我爹娘之人，我也不想放过。如今你们可谓命系一线，想自首尽管去啊。我教过你什么来着？怎样才能变得像您一样厉害？慢慢体会吧。现在最紧，我教你的要好好练。Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Amin. Kali ini saya akan kembali melanjutkan episode dari The Island of Ziliang, yang tentunya di episode kali ini akan disajikan alur cerita yang cukup mendebarkan untuk kita lihat dan nikmati semua jalan alur ceritanya. Tapi tak perlu berlama-lama lagi karena saya sudah tahu Anda sudah tidak sabar, dan mari kita langsung menuju ke inti alur cerita filmnya. Dan setelah sebelumnya Jing Xuan berhasil menghancurkan pagar pembatas yang Feng Yan buat untuk menuju ke pavilion Changdian dan menyelidiki tentang kebenaran dari kematian kedua orang tuanya, kini kita akan dibawa pada Sulingxi yang terlihat ia sedang mondar-mandir ke sana kemari untuk menguping pembicaraan keluarganya yang sedang membicarakan tentang keluarga Cheng atas semua insiden yang sedari awal sudah cukup meresahkan, yaitu tentang pavilion Changdian. Dan alasan mereka membicarakan tentang keluarga Cheng adalah karena sampai saat ini informasi pelaku dari ledakan masih simpang siur tentang siapakah pelaku yang sebenarnya. Dan kecurigaan mereka saat ini mengarah pada keluarga Cheng, dan alasan mereka berencana untuk menikahkan Sulingxi dengan Asuan atau Cheng Xuan yang merupakan anak dari keluarga Cheng adalah karena dengan terjadinya pernikahan tersebut maka mereka semakin mudah untuk mengawasi gerak-gerik keluarga Cheng agar tak mengacau atau sebagai antisipasi saat tiba hari penebusan dosa nantinya. Yang padahal Sulingxi tak menyukai Asuan sama sekali. Namun sang nenek tak mau memperdulikan hal tersebut dan memilih untuk mempertahankan kehormatan keluarganya agar mereka bisa kembali ke surga nantinya. Sang ayah terus mendesak nenek Sulingxi untuk memikirkan tentang bagaimana nasib putri mereka nantinya. Namun dengan tegas sang nenek mengatakan pernikahan antara Sulingxi dan Asuan atau Cheng Xuan akan tetap berlangsung bagaimanapun keadaannya. Sang ayah kemudian mengatakan itu merupakan tindakan yang kejam bagi putri sematawayangnya yang sangat ia sayangi tersebut. Yang kemudian masuklah Sulingxi ke ruangan tersebut dengan wajah yang menunjukkan ekspresi penuh kekecewaan. Namun dengan sabar dan apalagi itu merupakan keinginan neneknya, ia pun kemudian dengan cukup sabar berusaha untuk menerima semua konsekuensi yang harus ia hadapi. Sang nenek kemudian menjelaskan tentang alasan terbesarnya melakukan hal tersebut adalah karena mereka bisa sama-sama kembali ke surga setelah sekian ratus tahun mereka berada di Pulau Ziliang. Dan ia mengharuskan semua anggota keluarganya untuk mengerti akan kemauannya. Sulingxi kemudian mengiyakan permintaan neneknya dan meminta jatah waktu 1 tahun pada sang nenek. Namun dengan tegas sang nenek tak mengizinkannya untuk mengutarakan maksudnya dengan berbagai alasan. Dan karena hal tersebut sang nenek kemudian kehilangan kesabaran dan malah mempercepat pernikahan Sulingxi yang dikatakan akan terlaksana saat festival harapan dewa nantinya. Dan itu membuat Sulingxi cukup bersedih akan kemauan sang nenek tersebut. 孩子，刚才的话，女儿明白，灵犀愿意做任何事，可否再宽限些时日？我看今年望神节后，你就赶紧嫁过去，不要老让我重复这些话，没多少时间了。 Setelah menghancurkan pagar penjara yang Feng Yan buat, kini Jing Xuan benar-benar ada di pavilion Changdian untuk mencari tentang informasi tentang ayahnya yang selama ini ia berusaha untuk menemukan kebenarannya. Di sana kemudian ia mencatat sebuah informasi yang ia butuhkan dengan mencatat sebuah komposisi dari sebuah bahan yang akan ia buat nantinya. Namun tiba-tiba suara langkah kaki dari Paman Cheng membuat Jing Xuan cukup panik dan kebingungan karena ia takut keberadaannya diketahui oleh Paman Cheng.
Dan karena Paman Cheng semakin mendekat dan ia tak menemukan jalan keluar, ia pun kemudian menyamar menjadi suami dari Su Yan untuk mengelabuhi Paman Cheng. Jing Xuan kemudian terlihat terburu-buru karena takut penyamarannya terbongkar, apalagi penyamarannya tersebut hanya bisa bertahan dalam beberapa menit saja sebelum ia berubah menjadi dirinya kembali. Namun Paman Cheng kemudian melihat potongan kertas yang Jing Xuan catat tadi, hingga Jing Xuan memutuskan untuk mengobrol sejenak guna menghilangkan kecurigaan Paman Cheng kepadanya. Mereka pun kini membicarakan tentang rasi bintang dan juga semua hal yang berkaitan akan hal tersebut. Yang kemudian setelah kecurigaan Paman Cheng sudah sedikit reda, Jing Xuan bergegas untuk pergi karena penyamarannya akan segera berakhir agar tak diketahui oleh Paman Cheng. 他已经走过地流的出口了。伯爵，不知对星宿镇可以？正属星宿镇也罢了。程家大量火汁被盗，此事程兄怎么看？对不了解的事，虚兄这算不算？今天老太太急召我回去，先不打扰程兄查线。 Setelah Jing Xuan pergi, Paman Cheng tiba-tiba mengingat tentang kakaknya atau ayah dari Tuli. Di sana ia seolah melihat pembicaraan tentang bagaimana cara untuk keluar dari Pulau Siliang. Yang kemudian sang kakak mempercayai Paman Cheng untuk menemukan cara agar mereka bisa keluar dari Pulau Siliang. Beralih pada scene selanjutnya, kini terlihat Xiaoji sedang memandangi boneka milik Tuli dan gelang ajaib yang telah membawanya ke Pulau Siliang. Kemudian sang anak buah menjelaskan tentang asal-usul gelang tersebut pada Xiaoji yang dikatakan bahwa benda tersebut berasal dari sebuah pagoda dan memang itu difungsikan untuk kunci keluar masuk Pulau Siliang. Dan benda tersebut ternyata diberikan oleh seorang bajak laut baik pada sang anak buah Xiaoji sebelum sang bajak laut meninggal dunia. Dan pemilik sebenarnya dari benda tersebut yang bernama Tu Huo ternyata telah menggunakan barang yang fungsinya sama namun dalam bentuk yang berbeda untuk memasuki Pulau Siliang pada dahulu kala. Dan hingga kini orang yang bernama Tu Huo tersebut dikatakan masih ada di Pulau Siliang. Dan karena tulis seorang manusia murni, mereka pun mencurigai bahwa orang yang bernama Tu Huo tersebut adalah ayah dari Tuli. Dan karena Tuli cukup paham dengan kondisi pulau, apalagi ia cukup cekatan, maka mereka pun berniat untuk memanfaatkan Tuli agar rencana mereka untuk menangkap makhluk immortal berjalan dengan sangat lancar. Sang anak buah kemudian mendesak Xiaoji untuk segera membawa semua anak buahnya pergi ke Pulau Siliang. Xiaoji yang sedari awal mempertimbangkan peringatan Tuli, yaitu jika saja mereka nekat pergi ke Pulau Siliang dan kemudian ditemukan oleh seorang dewa di sana, maka mereka akan disiksa. Dan karena itu ia pun selalu berpikir dua kali. Namun karena desakan anak buahnya kemudian diputuskan bahwa mereka akan pergi ke Pulau Siliang pada keesokan paginya. 公子可知，这手镯当年机缘巧合劫得了汪旖旎，万物神奇。这份备用钥匙交给这……这个屠货就是令娘的父亲，这就不得而知了。但这一点，我多年熟悉情况，体力充沛，打算何时登岛啊？万一再让丽娘为难，明早还要登岛呢。 Beralih pada Tuli, kini ia seolah mengendap-endap untuk memasuki kediamannya karena takut kepulangannya diketahui oleh sang kakek atau Jing Xuan. Jing Xuan kemudian masih merenungkan tentang informasi yang ia dapatkan tadi. Hingga kemudian Tuli yang sedang mengendap-endap, kemudian Jing Xuan mencoba mengagetkan Tuli dengan cara membuka pintu secara tiba-tiba. Tuli pun kemudian menjelaskan tentang kepulangannya yang dikatakan sudah terlalu malam, yaitu karena ia kalah taruhan dari Lin Long dan harus melakukan semua perintah dari Lin Long. Dan karena Lin Long adik dari Su Lingxi atau Lin Long tersebut adalah anak dari keluarga Su, Jing Xuan pun sedikit bertanya tentang Lin Long. Karena dalam catatan yang ia temukan di pavilion tadi, ternyata juga menyinggung mengenai keluarga Su. Namun karena ia tak ingin melibatkan Tuli dalam masalah yang ia hadapi, ia pun kemudian menyuruh Tuli untuk tidur saat itu juga. Namun kemudian Tuli tak langsung pergi ke dalam kamarnya dan ia kini seolah sedang memikirkan tentang kapten kapal Xiaoji. Dan alasan ia memikirkan hal tersebut adalah karena Xiaoji merupakan orang yang sama sepertinya, yaitu seorang manusia murni.
Dan ia merasa bahagia setelah sekian lamanya tak berjumpa dengan seorang manusia murni. Jing Xuan pun kemudian ikut bergumam dan mengatakan bahwa ada sebuah rahasia yang belum bisa ia katakan sebelum kebenaran tentang kematian orang tuanya berhasil ia temukan fakta sebenarnya.我跟玲珑那小子打赌输了，帮他家干了。不行，我太着急了。这件事，爷爷晚安。晚安。如今我终于找到同伴了，您一定，我就可以光明正大的。 Beralih pada scene selanjutnya, kini terlihat sebuah rumah yang sedang terbakar hebat hingga hampir menghancurkan semua benda yang ada di dalam rumah tersebut. Dan kemudian terlihatlah Tuli kecil yang sedang mencoba menyelamatkan semua barang-barang yang bisa ia temukan di rumah tersebut. Dengan bersusah payah ia mencoba mengambil barang-barang yang masih bisa ia selamatkan meski tak ada seorang pun yang menolongnya. Namun tiba-tiba Jing Xuan terbangun dari tidurnya dengan sangat terkejut. Dan hal tadi hanyalah mimpi atau hanyalah bunga tidurnya. Kemudian Jing Xuan pergi ke arah jendela kamarnya dan ia tak sengaja menyaksikan melihat Tuli yang sedang mengendap-endap untuk keluar dari kediamannya yang entah tujuan Tuli melakukan hal tersebut untuk apa dan mau kemana. 危险！ Kini terlihat kabut tebal yang cukup menyeramkan dihiasi dengan berbagai batu-batu raksasa yang mengelilingi di sekitarnya. Dan tempat tersebut adalah batas atau akses untuk menuju ke Pulau Xiliang. Kemudian terlihatlah Xiao Ji dan semua anak buahnya yang hendak melewati tempat tersebut untuk menuju ke Pulau Xiliang. Meskipun sebenarnya Tuli sangat melarang mereka untuk melakukan semua hal tersebut, namun dengan berhati-hati mereka kemudian mencoba menyusuri bagian demi bagian dari tempat tersebut. Karena mereka kini belum tahu mengenai hal apa yang akan mereka temukan nantinya. Dan tiba-tiba mereka menemukan tengkorak sebuah binatang yang mengeluarkan sinar hijau pada matanya, dan si anak buah mengira bahwa tengkorak tersebut mungkin saja merupakan sebuah persembahan dari penduduk pulau. Sesaat kemudian seorang anak buah kapal Xiao Ji memanggil-manggil nama Xiao Ji. Dan ternyata si anak buah tersebut kemudian melihat Pulau Xiliang yang nampaknya mereka harus mengayuh untuk menuju ke Pulau Xiliang tersebut. Mereka nampak senang melihat Pulau Xiliang yang mereka tuju, apalagi pemandangan pulau tersebut sangatlah indah. Yang kemudian mereka pun serentak menuju ke Pulau Xiliang bersama-sama. 收起来吧。像个小型祭坛，应该是岛上仙人做的。四亿了，找到了！太好了，太好了，找到了！太好了，找到了！ Beralih pada Jing Xuan kembali, kini terlihat Feng Yan sedang menginterogasi Jing Xuan karena Jing Xuan telah menghancurkan pagar pembatas atau pagar yang memenjara Jing Xuan dalam rumahnya. Jing Xuan pun dengan berbagai alasan kemudian mencoba menjelaskan pada Feng Yan mengapa ia melakukan hal tersebut. Kemudian ia menjelaskan pada Feng Yan tentang sebuah teori yang ia baca di pavilion Changdian. Namun ternyata teori yang Jing Xuan baca merupakan hal yang sudah Feng Yan sarankan pada Jing Xuan agar ia mempelajarinya sejak kecil. Namun entah mengapa kini tiba-tiba Jing Xuan mempelajari hal tersebut. Kemudian dikatakan bahwa Jing Xuan hendak mempelajari sebuah sihir ilusi, namun sebuah bahan penting yaitu rumput api keluarga Cheng sangat sulit untuk didapatkan. Maka dari itu Jing Xuan meminta Feng Yan untuk membantunya mendapatkan rumput api. Dan ia bisa sambil mempelajari ilusi saat Feng Yan mencari rumput api tersebut. Kemudian pergilah Feng Yan dari sana dengan mengatakan agar Jing Xuan bersungguh-sungguh dan tak sampai mempermainkan Feng Yan kali ini. 昨日破开结界，又是去查你父母之事。在藏典阁一本秘籍中窥得一法，但练成幻灵术就可以长期幻化任何状态。为此冒一次险，还是值得的。您就得帮我取到火炙。
这个条件，好。Penduduk Pulau Siliang kini terlihat sedang melakukan aktivitas yang biasa mereka lakukan setiap harinya. Linlong, Sulingsi, dan Aswan kini juga terlihat sedang membeli buah-buahan. Yang kemudian datanglah seorang anak kecil yang melaporkan bahwa ia melihat seorang manusia di batas Pulau Siliang, hingga hampir semua penduduk pulau keheranan mengapa manusia bisa ada di tempat tersebut. Sang anak buah kemudian mengatakan bahwa semua penduduk pulau tersebut adalah dewa. Xiaoji pun seolah memberikan penghormatannya pada penduduk pulau sambil menerangkan bahwa mereka tersesat hingga sampai di Pulau Siliang. Namun penduduk pulau hanya terdiam memandangi Xiaoji, meskipun Xiaoji berusaha agar bisa diterima baik oleh penduduk pulau. Xiaoji dan anak buahnya pun keheranan mengapa penduduk pulau tersebut hanya terdiam memandangi mereka. Namun tiba-tiba Xiaoji melihat Sulingsi yang kita tahu bahwa kecantikan wajahnya tak dapat diragukan lagi, dan sepertinya Xiaoji sangat tertarik dan juga menyukai Sulingsi. Dan Aswan pun menyuruh orang-orang untuk menangkap Xiaoji beserta anak buahnya untuk dibawa dan diadili, karena keberadaan mereka di sana adalah hal yang sangat dilarang atau ilegal. 我姐不喜欢吃这么甜的。哦，不得了了！我。 快去告诉奶奶。哼，好厉害啊！刚才在海上遭遇风浪，流落此地。各位大哥大嫂、大爷大妈，根本就不是闲人，看着一个个寒碜。神仙，抓住他！是。 Tuli kini terlihat sedang berada di sebuah toko kecil guna menukarkan ikannya dengan beberapa bongkah kayu gaharu. Namun Tuli merasa bahwa transaksi tersebut tidak adil padanya karena nilai tukarnya ia pikir terlalu murah. Namun tiba-tiba semua penduduk pulau berlari ke arah Xiaoji yang sedang tertangkap, disusul dengan Tuli yang berusaha untuk melihat semua kejadian tersebut. Dan ternyata kemudian Tuli juga ikut ditangkap dengan beberapa manusia tersebut. Kini terlihat Cengrong seolah sedang memeriksa barang bawaan milik Xiaoji dan anak buah kapalnya. Kemudian Cengrong menanyakan tentang nama Xiaoji, dari mana asalnya dan mengapa ia bisa ada di Pulau Siliang. Xiaoji kemudian mengatakan ia dari negara Liang dan ia tersesat hingga sampai di Pulau Siliang. Dan sang anak buah juga sama-sama mengatakan hal tersebut pada Cengrong, dan juga mereka mengatakan bahwa mereka tak mempunyai niat jahat sama sekali. 你是谁？从哪里来？怎么来的？杨国人，本来打算去新罗做点生意，做点生意，没想到在海上遇到了风浪，没有恶意的。是啊。Paman Cheng kemudian menanyakan di mana keberadaan kapal Xiaoji, dan untuk membuktikan ucapannya, Xiaoji pun menyuruh salah satu dewa untuk mengambil kapalnya sendiri di luar Pulau Siliang. Namun yang sudah seperti kita tahu bahwa semua dewa pasti akan musnah jika terkena air laut, maka dari itu tak ada yang berani untuk mengambil kapal Xiaoji. Yang kemudian Tuli membenarkan perkataan Xiaoji namun ditentang oleh Cengrong. Dan tiba-tiba Cheng Huo pun mengatakan bahwa manusia yang datang ke Pulau Siliang harus dihukum mati saat itu juga. Dan kemudian Cengrong mengatakan bahwa mungkin saja manusia tersebut dibawa oleh Tuli ke Pulau Siliang. Namun kemudian terjadilah perdebatan di antara keluarga Su dan juga keluarga Cheng tentang hukuman apa yang pantas mereka berikan pada manusia-manusia tersebut. Keluarga Su bersikeras agar tak memberikan hukuman mati, namun pendapat keluarga Cheng sangat bertolak belakang. Dan saat perdebatan itu berlangsung, Paman Cheng terlihat membicarakan kembali tentang rasi bintang yang mereka bicarakan saat di pavilion tadi. Namun suami Suyan kebingungan mengenai maksud Paman Cheng tersebut. Karena yang sudah seperti kita tahu bahwa yang berbicara dengan Paman Cheng adalah Jing Xuan yang sedang menyamar di scene sebelumnya. Paman Cheng pun kemudian sangat kebingungan dan memilih untuk menghindari percakapan tersebut. 船确实坏了，没问你，多什么嘴？ 危害岛上治安，处死投海，一句。此事还需谨慎呢。年前他们薛家就是这么个温吞的态度。人家这话我可不爱听。当年的诸多迷惑，至今仍未解。你们薛家什么时候开始变着法儿的袒护凡人了？星宿镇的事，星宿镇，忽然说起星宿镇了。
Dan Paman Cheng kemudian berpikir bahwa mungkin saja orang yang ia temui di pavilion Changdian bukanlah Su Jin atau suami dari Su Yan, melainkan orang yang sedang berkamuflase dan menyerupai Su Jin. Dan karena diketahui bahwa hanya Feng Yan lah yang bisa berkamuflase, maka Paman Cheng pun mencurigai Feng Yan lah yang saat itu ada di pavilion Changdian. Dan kemudian Cheng Huo dengan tegas menjatuhkan hukuman mati pada Xiao Ji, Tu Li dan juga semua anak buah kapalnya. Namun tiba-tiba kakek Heng atau Xiao Ji yang sedang menyamar menjadi kakek Heng datang dan langsung menentang hukuman yang akan dijatuhkan pada Tu Li tersebut. Dan ia mengatakan bahwa ia berani untuk menentang semua orang yang ada di sana, yang sontak membuat semua orang sangat terkejut akan kedatangan kakek Heng atau Jing Xuan tersebut. Namun sayangnya episode The Iceland of Xiliang kali ini berakhir di sini guys. Dan akankah Tu Li berhasil terbebas bersama Xiao Ji, ataukah kemudian terjadi pertempuran antara keluarga dewa-dewa elit melawan Jing Xuan? Dan jawabannya akan kita lihat pada episode berikutnya. Seperti biasa terima kasih sudah menonton sampai akhir dan juga matur sakalangkung.